Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan Raja Muna Sangyalatuho dan istrinya Wasope yang sudah berusia kisaran 60 tahun. Di masa sekiranya abad ke-17, saat itu Kamali Sangyalatuho ini dibangun di Kampung Latuho yang berada di Pulau Muna, sehingga pemberian gelar Sangyalatuho ini ada kemungkinan ada latar belakang dari kampung tersebut. Di awal kisah bermula di masa sistem kerajaan yang dipimpin oleh Sangya Kaindea sebagai raja yang telah dijodohkan dengan Wasope binti Sapati Baluwu. Namun Sangya Kaindea menolak perjodohan itu tanpa alasan yang pasti. Sehingga akibat dari kejadian itu telah menimbulkan pertikaian antara Muna dengan Kesultanan Buton, di mana Kesultanan Buton menganggap bahwa penolakan dari Sangya Kaindea ini dianggap tidak menghargai, sehingga mengakibatkan pertikaian beberapa kali antara Muna dan Buton dengan perang fisik. Dengan adanya perselisihan itu pun kemudian VOC mendapat celah untuk menyerang daratan Muna, sehingga ditunggangilah kerajaan Buton pada saat itu oleh VOC yang sebelumnya ditolak kehadirannya di Muna dan Buton oleh Omputo Sangya Kaindea. Dari kejadian inilah ada kemungkinan alasan Sangya Latuho putra Sangya Kaindea dijodohkan dengan Wasope untuk dinikahinya, di mana yang seharusnya sebagai seorang ibu baginya karena sebelumnya Wasope ini telah dijodohkan dengan ayahnya namun ditolak. Perselisihan umur Sangya Latuho dengan Wasope ini sangat jauh, di mana Sangya Latuho masih muda sedangkan Wasope sudah umur kisaran 60 tahun. Namun karena untuk menghentikan perperangan antara saudara yaitu Muna dan Buton, apalagi Buton telah ditunggangi oleh VOC, maka ia harus menikahinya. Bahkan pada saat itu telah dikisahkan Sangya Kaindea selaku Raja Muna sempat diculik oleh Sultan Ternate Mandaransyah atas kerjasamanya oleh Kesultanan Buton dan VOC, di mana Sangya Kaindea telah disiasati untuk menghadiri perundingan penyelesaian perselisihan Buton dan Muna, namun diculik dan dibawa di kerajaan Sultan Mandaransyah Ternate. Namun berhasil diselamatkan oleh istrinya Wakelu dengan membawakan misi rahasia penyelamatan dalam satu malam di Kesultanan Ternate dengan membawakan lagu ende-ende yang penuh makna. Sampai Sangya Kaindea membawa lari putri anak Sultan Ternate Mandaransyah saat diselamatkan karena lantunan lagu ende-ende Waode Wakelu di bait terakhir yaitu Gau Kumpu Wade Amalaeno Ako Ka Ana-ana Nako Kalambe Ede. Namun dia salah memaknai yang seharusnya karena kerinduan yang tak terbendung lagi dari Wakelu, dia ingin bersamanya dan melahirkan keturunan bersamanya. Dari sinilah awal lagu ende-ende diciptakan untuk pembebasan Sangya Kaindea dalam satu malam. Lanjut cerita mengenai Sangya Latuho yang telah menikah dengan Wasope yang sudah berumur 60 tahun. Dikisahkan setelah sekian lama menjalani pernikahan yang harmonis dan penuh suka duka, Sangya Latuho mulai resah dikarenakan belum juga dikaruniai seorang putra sebagai estafet kepemimpinan selanjutnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Hal ini membuat Sangya Latuho selalu merenung dan gundah gulana sebab harapan terbesarnya ingin dikaruniai anak laki-laki, namun kondisi istrinya yang umurnya sudah 60 tahun ini sudah uzur atau sudah tidak bisa hamil sehingga tidak bisa melahirkan keturunan. Saking cintanya dengan kerajaan Muna, Omputo Sangya Latuho selalu merenung dan bercakap ia tidak ingin bila sepeninggalannya kerajaan Muna akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang tidak kapabel atau tidak bisa bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai raja dan tidak memperhatikan keadilan rakyat-rakyat tertindas, apalagi dikuasai oleh kerajaan lain. Keresahan Sangya Latuho ini yang sangat rasional dan beralasan, mengingat konflik yang sempat terjadi sebelumnya di masa kepemimpinan ayahnya Sangya Kaindea dengan Kesultanan Buton yang pernah tercetus belum sepenuhnya pulih. Suatu sore Sangya Latuho lagi menikmati keindahan alam di Tambi Kamalinya atau taman dengan termenung. Tiba-tiba datang seorang kefuwawe atau pelayan yang sedang bertugas menghampiri beliau karena melihat Omputo atau raja akhir-akhir ini dilihat tidak semangat dan suka termenung. Lalu bertanyalah kefuwawe kepada sang raja, Omputo, ada hal apakah tuanku belakangan ini yang engkau risaukan? Lalu sang raja pun tanpa sungkan menyampaikan keluh kesahnya. Namun dengan curhatannya itu telah membawakan kabar gembira untuknya dari Kafuwawe. Kafuwawe langsung menyampaikan kabar itu, ampun tuanku, menurut informasi di Barata, tepatnya di Logia, ada seorang laki-laki sakti yang dianggap bisa mengabulkan permintaan apapun. Kafuwawe pun menyarankan agar orang sakti tersebut diundang di Kamali supaya dimintakan doa agar Rimbi atau Permaisuri bisa hamil dan melahirkan keturunan laki-laki. Namun raja ragu, apakah bisa Rimbi bisa hamil sedangkan dia sudah uzur dan sudah berumur 60 tahun, artinya sudah tidak bisa hamil lagi. Namun Kafuwawe meyakinkannya, walaupun dengan keadaan takut karena raja kelihatan marah sebab penyampaiannya agak tidak masuk akal. Namun setelah menjelaskan dan meyakinkannya kembali, Sangya Latuho diam dan berpikir agak lama lalu ia pun mengiyakan untuk diundang.
Diperintahlah Kafuwawe mengundang orang sakti tersebut untuk hadir di Kamali, sang raja. Tidak menunggu lama Kafuwawe pun berangkat dan setelahnya sampai di Logia. Segera menemukan Kino Barata Logia untuk menyampaikan tugas yang diberikan oleh Kino Buna atau Raja Muna untuk mengantarkannya kepada seorang laki-laki sakti yang dianggap bisa mengabulkan doa apapun, dan kabarnya orang sakti tersebut berada di Logia. Kino Barata Logia pun menjawab dan mengiyakan serta menyebutkan namanya adalah Saidi Raba. Beliau adalah penyiar agama Islam di daratan Muna dan telah membangun masjid pertama di Pulau Muna bertepat di desa Korihi, kecamatan Logia. Sesampainya mereka, Saidi Raba pun bertanya mengenai keperluan mereka datang di kediamannya. Dan Kino Barata pun menjawab sebagai perantara menyambungkan bahasa agar Kafuwawe bisa berbicara langsung dengan Saidi Raba. Dan Kafuwawe pun menjelaskan maksud dan tujuan untuk menemui Saidi Raba. Setelah Kafuwawe menjelaskan kepada Saidi Raba pun bertanya dan heran bagaimana bisa sang raja tidak memiliki keturunan, padahal dia sang mulia atau raja bisa saja menikah lagi supaya memiliki keturunan. Kafuwawe pun menjawab bahwa hal itu bisa saja ia lakukan dan telah disuruh oleh Saramuna, namun karena kebesaran cintanya kepada istrinya, ia pun tidak mau menikah lagi, cukup Wasope sebagai istrinya. Lalu bertanyalah Saidi Raba, lantas apa yang bisa saya lakukan jika keadaan seperti itu? Kafuwawe pun menjawab bahwa raja mengundang Saidi Raba hadir di Kamali Kino Buna dan memohon bantuan agar didoakan Kino Buna agar istrinya dapat hamil dan dikaruniai seorang putra karena doa yang engkau panjatkan selalu terkabul. Saidi Raba pun menjawab bahwa ia bisa menghadiri undangan tersebut, namun dengan satu syarat. Lalu bertanyalah Kafuwawe, apakah syarat tersebut? Menjawab Saidi Raba, jika saya bisa mengabulkan doanya atas izin Allah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkan doanya, karena sesungguhnya saya berdoa dan dikabulkan doaku atas izinnya. Jika terkabul maka dia, keturunannya, serta pengikutnya harus masuk Islam secara kafah dan mendirikan sholat Jumat di masjid dan memberikan ruang untuk saya menyiarkan agama Islam di kota Muna. Ia pun mengiyakan, namun harus menghadap terlebih dahulu kepada Kino Buna atau sang raja Sangya Latugo atas persyaratan tersebut. Kembalilah Kafuwawe di Kamali sang raja dan langsung menyampaikan hasil diskusinya dengan orang sakti tersebut. Dan dia diberitahukan bahwa nama orang sakti tersebut ternyata Saidi Raba dan beliau menyiarkan agama Islam di Pulau Muna. Beliau berpesan jika ia bisa mengabulkan permintaan sang raja, maka raja dan keturunan raja serta pengikut raja harus masuk Islam secara kafah dan mendirikan sholat Jumat di kota Muna serta berikan ia ruang untuk menyiarkan agama Islam di kota Muna. Sangya Latugo pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan asalkan mengabulkan doanya. Maka raja siap menerima syarat tersebut dan raja siap masuk Islam beserta keturunan dan pengikutnya jika keinginannya dikabulkan. Lalu Kafuwawe pun kembali ke Logia untuk menjemput Saidi Raba karena Kino Buna telah menerima syarat yang telah diajukan oleh Saidi Raba. Singkat cerita, tibalah Saidi Raba di Kamali Latugo dan dipersilahkan untuk memasuki kediaman Kino Buna atau Raja Muna Sangya Latugo. Dan pada saat itu Sangya Latugo berada di atas singgasana dengan kaki di pangku dan menggoyang-goyangkan kakinya sedangkan Saidi Raba duduk bersila di lantai. Atas kejadian inilah Buna atau Muna ada pepatah sampai sekarang bahwa durhaka mino barakati viteno. Karena Saidi Raba penyiar Islam dengan sikap yang beradab duduk di lantai, namun karena Sangya Latugo ia adalah raja duduk di kursi dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Lanjut kisah, ternyata ada kejadian aneh di setiap kali Saidi Raba mau duduk di lantai, namun selalunya tubuhnya terangkat melayang-layang terbang dengan posisi bersila dan tidak bisa sentuh lantai sama sekali. Spontan raja bertanya, ada apakah wahai Saidi Raba? Kenapa engkau bisa melayang dan tidak bisa duduk di lantai, bahkan berulang-ulang seperti itu? Saidi Raba pun menjawab, saya bisa duduk jika babi yang ada di kolong sana engkau kasih pindah jauh di padang rumput. Sehingga diperintahkanlah Kafuwawe untuk memindahkan babi tersebut. Pindahkanlah Lasung Kugube dari kolong menuju ke padang rumput sana. Jadi nama babi tersebut adalah Lasung Kugube. Setelah Lasung Kugube dipindahkan, namun ternyata Saidi Raba masih saja belum bisa duduk di lantai. Ia terus melayang-layang terbang dalam keadaan duduk bersila. Lantas kejadian itu membuat Sangya Latugo bertanya kembali, ada apa lagi wahai Saidi Raba? Kenapa engkau belum bisa duduk padahal Lasung Kugube atau babi itu sudah kami pindahkan? Lalu Saidi Raba pun meminta air dan kelapa dan membacakan doa lalu memandikan setiap sudut rumah dan setelah itu baru beliau bisa duduk. Sehingga dari sinilah kemudian sebelum membangun rumah, biasanya orang-orang di Muna dikatakan sebagai kafe matai atau sebagai tanda permulaan harus ada air dan kelapa sebagai syarat untuk membangun rumah baru. Lanjut cerita, maksud dan tujuan diundangnya Saidi Raba oleh Kino Buna Sangya Latugo guna mendoakan supaya istrinya bisa hamil dan mempunyai keturunan laki-laki sebagai estafet
kepemimpinan selanjutnya untuk menggantikan dirinya sebagai raja, dan jika terkabul doanya maka syarat yang diajukan Saidi Raba kepada Sang Hyang Latugo akan dipenuhi dan Sang Hyang Latugo dan keturunannya beserta pengikutnya akan masuk Islam secara kafah. Maka dimulailah ritual oleh Saidi Raba dengan ucapan, semoga Allah mengabulkan doaku untuk hambanya yang ingin beriman kepadanya, dan sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya untuk mengabulkan doa hambanya yang ingin beriman, sebab dia maha pengasih lagi maha segala-galanya. Maka Saidi Raba melanjutkan dengan arahan, perhatikanlah kedua mata saya. Jika air mataku menetes bila mana menetes dari bagian kanan, maka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan jika menetes bagian mata kiriku akan dikaruniai anak perempuan. Namun jika menetes di kedua mataku, niscaya akan dikaruniai anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan setelah melihat air mataku menetes, maka ambillah lalu minum, insya Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah, istri Anda akan hamil. Atas izin Allah, Wasope, istri Sang Hyang Latugo yang sudah uzur atau sudah tidak bisa hamil lagi karena usia sudah 60 tahun, tiba-tiba hamil dan akan dikaruniai seorang putra. Lalu Saidi Raba pun langsung memberikan nama anaknya kelak lahir atas izin Allah dengan nama Laode Hussein yang dikenal dengan sebutan Om Puto Sangia. Dan beliau Laode Hussein inilah yang bergelar Laode pertama kali di Kerajaan Muna dan menjadi raja selanjutnya menggantikan ayahnya Sang Hyang Latugo. Sang Hyang Latugo pun masuk Islam beserta kerabat dan pengikutnya. Terima kasih telah mendengar sejarah Sang Hyang Latugo dan istrinya Wasope yang sudah berusia 60 tahun. Untuk konten-konten selanjutnya, insya Allah akan diupload secepatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.